Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Januari 2023. Kita ingat saudara-saudari, setiap tanggal 25 Januari, gereja merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus. Mengapa pertobatan Rasul Paulus begitu penting? Mengapa dirayakan secara khusus? Itu yang mau kita renungkan hari ini, saudara-saudari sekalian. Tentang pertobatan Paulus, saudari-saudara, kita bisa membacanya dalam Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3 sampai 6, juga Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 22 dari bacaan yang diusulkan hari ini untuk bacaan pertama, dan kita akan merenungkan kutipan Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus. Tetapi Injil yang dipilih oleh gereja dalam merayakan pesta bertobatnya Paulus adalah Injil Markus 16 ayat 15 sampai 18 tentang mandat agung dari Tuhan untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil. Saudari-saudara, ketika Yesus mengutus para murid agar pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, Ia mewariskan kepada mereka sebuah kewajiban untuk membangun dan membesarkan persekutuan umat beriman yang telah dirintisnya. Dia sudah memberikan contoh apa artinya mempersembahkan diri demi atau untuk pewartaan sabda Tuhan. Dan sekarang saatnya bagi para murid untuk mengambil alih, untuk meneruskan pewartaan itu dan kreatif mengembangkannya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para murid berbuat banyak untuk mewujudkan pesan itu atau mandat agung, pergilah ke seluruh dunia tadi. Namun semuanya itu masih terpusat di Yerusalem. Maka pertobatan Rasul Paulus menjadi satu peristiwa penting yang mengubah wajah gereja selama-lamanya. Pesta pertobatan Rasul Paulus, khususnya peristiwa pertobatannya itu, menjadi suatu peristiwa yang sangat penting sekali lagi untuk mengubah wajah gereja selama-lamanya. Wajah gereja yang bermisi, wajah gereja yang terus merambat kemana-mana. Tidak hanya terpusat atau tidak hanya di sekitar Israel, tidak hanya di sekitar Yerusalem.
Semangat yang begitu tinggi untuk menganiaya pengikut Kristus diubah arahnya untuk menjadi semangat mewartakan kebenaran iman. Dalam peristiwa pertobatan Rasul Paulus, saudara-saudara, kita mengetahui bahwa dalam suatu perjalanannya di Damsyik, Paulus melihat cahaya dan Yesus memperkenalkan diri kepadanya, yang membuat dia menjadi buta. Dia tidak bisa melihat lagi. Tapi dia disembuhkan oleh Tuhan melalui Ananias. Selanjutnya kemudian dia diterima dalam komunitas para rasul, kemudian dikenal sebagai rasul bangsa-bangsa. Berkat Paulus, iman Kristiani sampai ke tempat Anda, dimanapun Anda berada. Maka peristiwa bertobatnya Paulus, saudara-saudari, memiliki arti dan makna penting. Sebuah peristiwa yang mengubah wajah gereja sekali lagi. Bertobatnya Rasul Paulus membuat mandat agung dari Tuhan untuk pergi ke seluruh dunia menjadi sebuah kenyataan. Jalan terbuka karena Paulus sangat giat berkeliling kemana-mana, dan sehingga gereja Yerusalem yang masih terpusat di Yerusalem kemudian berkembang menjadi gereja misioner yang menyeberangi batasan bangsa-bangsa. Maka kita lihat dalam surat-surat Paulus, saudara-saudara, berapa banyak tempat, berapa banyak kota dia datangi di luar Israel. Dari surat-suratnya kita tahu, saudara-saudara, ada Roma, Korintus, Efesus, Galatia, dan macam-macam. Dan surat-suratnya yang lain kepada orang per orang, kepada Titus, Timotius, dan sebagainya. Perjalanan-perjalanan Paulus di seputar Asia Kecil, saudara-saudara, telah membentuk komunitas-komunitas Kristiani. Hingga perjalanan ke Roma yang mengantarnya kepada kemartiran. Dalam diri Paulus kita menemukan model manusia berdosa yang dibarui Tuhan dan diubah menjadi utusannya. Saudara-saudari, tidak ada pertobatan tanpa pewartaan. Dan tidak ada pewartaan tanpa pertobatan. Kiranya kalimat ini sungguh kena pada diri Santo Paulus yang pertobatannya kita rayakan hari ini. Dan kiranya itu juga relevan untuk kita dalami, kita hayati dalam hidup. Ketika Anda sudah menjadi orang Kristiani, dalam arti tertentu ketika Anda sudah bertobat, Anda tidak bisa menjadi pasif. Anda harus menjadi pewarta pertobatan. Tidak ada pertobatan tanpa pewartaan. Tidak ada pewartaan tanpa pertobatan. Saudari-saudara, hari ini sekali lagi kita merayakan bertobatnya Rasul Paulus. Peristiwa pertobatan Paulus menyadarkan kita, saudari-saudara sekalian, bahwa Yesus tidak menghendaki seorang utusan yang suci murni. Yesus tidak menghendaki seorang utusan yang sempurna, karena pasti tidak akan ada orang yang sungguh sempurna, tanpa dosa, tanpa celah. Yang Yesus kehendaki adalah pertobatan, hijrah atau peralihan, pembaharuan komitmen, atas kerasulan yang diikuti dengan kesetiaan pada komitmen itu. Dalam diri Paulus, saudari-saudara, kita menemukan sosok manusia berdosa yang bertobat dan konsisten pada pertobatannya itu sampai akhir hayat. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya. Semangat seperti ini, saudara-saudari,
semangat pertobatan yang diikuti oleh semangat pewartaan dan pemberian diri yang layak untuk kita hayati dalam hidup sebagai pengikut Kristus. Barangkali saudara-saudara, kita tidak sehebat Rasul Paulus. Barangkali kita justru mungkin lebih sering terbenam dalam dosa. Karena tidak setia, karena tidak berkomitmen, karena tidak konsisten. Namun Tuhan tetap setia pada orang berdosa yang mau bertobat. Karena itu yang dituntut Tuhan dari kita adalah mau kembali kepadanya. Membarui diri terus-menerus dan terus menjadi pewarta pembaruan diri, pewarta pertobatan di tengah dunia. Dengan cara demikianlah saudara-saudari, kita memberi kesaksian tentang Yesus. Dengan cara itu pula, mandat agung dari Yesus untuk pergi ke seluruh dunia dapat kita wujudkan dimanapun kita berada, apapun status kita, apapun pekerjaan kita, dengan siapapun kita berkarya, kita melayani. Sekali lagi saudara-saudara, tidak ada pertobatan tanpa pewartaan. Dan tidak ada pewartaan tanpa pertobatan. Itulah hidup Rasul Paulus. Itulah hidup yang Tuhan harapkan dari kita semua. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudari. Jangan lupa untuk terus memperbarui diri tanpa henti, tanpa batas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perayaan hari ini. Bertobatnya Rasul Paulus yang boleh kami rayakan, yang boleh kami peringati, di mana kami boleh mengambil inspirasi dan makna. Engkau yang menghendaki kami menjadi saksi-Mu di tengah dunia, mewartakan Injil kabar baik, mewartakan kerajaan Allah dengan kata dan tindakan. Mampukan kami untuk terus-menerus di dalam segala ketidaksempurnaan, tetapi berkomitmen untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Semoga dengan demikian, kesaksian hidup kami yang mau membarui diri terus-menerus menjadi medan untuk pewartaan kabar baik. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.